Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Pratiwi dari Lokal 5B, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keberagaman suku dan budaya yang ada di Pulau Bengkalis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jarir M. Angki. Bengkalis seperti termuat dalam buku Annual Social Economic Report of Bengkalis Regency 2012 merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Riau, dikenal dengan sebutan Negeri Junjungan. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Ibu kota kabupaten berada di Pulau Bengkalis terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kaelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Cochin, Cina, dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Pulau Sumatera. Dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan terubuk yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat. Masyarakat Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat multikultural. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk yang terdiri atas beragam suku. Di antara suku yang berada di Kabupaten Bengkalis, terdapat beberapa suku dominan seperti suku Liong, Melayu, Jawa, serta beberapa suku pendatang, yakni Minang dan Tionghoa. Keanekaragaman suku-suku yang ada di Kabupaten Bengkalis ini berakibat karena semakin banyaknya produk-produk kebudayaan yang meliputi adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa yang masih dipegang teguh oleh masing-masing suku. Suku-suku yang terdapat di Kabupaten Bengkalis ini masing-masing memiliki corak kebudayaan tertentu. Namun pada dasarnya, corak kebudayaan tersebut mempresentasikan siklus kehidupan yang lazim dialami oleh setiap manusia. Berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat secara umum menggambarkan siklus kehidupan, kelahiran, perkawinan, dan juga kematian. Setiap tradisi yang menggambarkan siklus kehidupan tersebut selalu didasari oleh kepercayaan dan bersifat sakral, sehingga masing-masing suku memiliki kecenderungan menjalankan berbagai tradisi suku mereka masing-masing, seperti musik dagong yang ada pada masyarakat asli Liong di Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kata dagong berasal dari sebutan untuk perpaduan antara alat musik gendang dan gong yang berbunyi dagung-dagung, sehingga masyarakat asli Liong memberi nama musik tersebut dengan musik dagong. Masyarakat asli Liong adalah masyarakat yang memiliki keterbelakangan, terutama di segi pendidikan dan agama. Masyarakat asli Liong ini sebagian besar hidup sebagai nelayan. Musik dugong yang terdapat pada masyarakat asli Liong saat ini sudah hampir punah dikarenakan oleh faktor pemusik yang semakin lama semakin susah. Musik dagong yang rata-rata sudah bekerja di luar daerah dan ada juga sampai ke luar negeri. Sementara itu, para pemuda-pemuda di masyarakat asli Liong mempunyai kesibukan tersendiri dan mereka sudah banyak yang menikah pada usia yang masih sangat muda, sehingga tidak tertarik lagi untuk mempelajari musik dagong tersebut. Musik dagong sudah ada berkembang di dalam kehidupan masyarakat asli Liong sejak 43 tahun yang lalu. Musik dagong biasanya ditampilkan pada saat upacara perkawinan masyarakat asli Liong, di mana para pemusiknya berjumlah ganjil, yakni 3 orang.
Musik dagong ini hanya dimainkan oleh lelaki saja. Musik yang ini berfungsi sebagai hiburan dalam acara pernikahan masyarakat asli Liong di Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Tadi kita membahas mengenai suku asli Liong. Sekarang kita akan membahas mengenai suku asli yang berada di Jangkang, yakni yang disebut dengan suku Akit. Akit berasal dari kata rakit. Dalam bahasa Melayu pesisir, vokal huruf R tidak begitu jelas diucapkan sehingga kata rakit diucapkan menjadi akit. Kenapa dinamakan suku Akit? Faktor penyebabnya adalah karena suku asli menggunakan rakit sebagai alat transportasi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu pulau ke pulau lain. Oleh karena mereka menggunakan transportasi rakit, maka sebutan terhadap suku tersebut sampai sekarang adalah suku Akit. Suku Akit adalah suku terasing atau masyarakat tradisional yang berdiam di sekitar pesisir Provinsi Riau, di mana hidup mereka bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Salah satunya, mereka memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber kehidupan mereka. Suku Akit merupakan salah satu suku yang saat ini masih memegang erat adat istiadatnya. Dalam perjalanan hidupnya, mayoritas masyarakat suku Akit memang sangat peduli akan alam sekitarnya, karena mereka juga tinggal dekat dengan alam. Orang Akit juga membuat bangunan rumah sederhana yang terletak di sekitar pinggir pantai. Bangunan ini dipakai pada saat melakukan pekerjaan di darat. Tempat tersebut memang telah sejak lama dijadikan untuk bermukimnya orang Akit. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah yang mengatakan bahwa mereka pernah mempunyai hubungan saat perlawanan menghadapi pasukan Eropa, yakni pada zaman Kesultanan Siak. Suku Akit merupakan salah satu suku yang tergolong komunitas adat terpencil (KAT). Orang Akit atau orang Aki adalah kelompok sosial yang berdiam di daerah hutan panjang dan di pesisir pantai Kabupaten Bengkalis. Sebutan Akit diberikan kepada masyarakat ini karena sebagian besar kehidupan mereka berlangsung di atas rumah rakit. Sebagian besar suku Akit bekerja sebagai buruh kasar di beberapa panglong atau dapur arang yang beroperasi di sekitar desa. Dapur arang menjadi mata pencaharian bagi mereka karena alam yang mereka handalkan tidak lagi mampu memenuhi kehidupan sehari-hari. Kayu bakau yang mereka cari bukan hanya untuk dijual, tetapi juga untuk dijadikan sebagai arang. Masyarakat suku Akit memiliki kearifan dalam memelihara pohon mangrove atau bakau. Serumpun pohon mangrove biasanya terdiri dari beberapa batang, 4-6 batang. Tidak seluruh batang dipelihara. Batang paling kecil dan pertumbuhannya yang tidak lurus dibuang. Tujuannya apa? Yakni agar pohon yang lain bisa berkembang dengan baik. Penebangan pohon mangrove dilakukan dengan alat seperti kampak dan juga parang. Nilai kearifannya adalah tidak menggunakan bahan bakar sehingga lingkungan mangrove terjaga dari pencemaran bahan bakar minyak. Kayu yang diambil panjangnya antara 2-3 meter dengan diameter 5-10 cm. Pohon mangrove yang sudah ditebang, dimuat dan diangkut menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu tanpa mesin, meskipun akhir-akhir ini ada yang menggunakan perahu kecil dengan mesin. Nilai kearifan perahu dari kayu adalah menggunakan bahan bakar organik yang berwawasan lingkungan karena limbah perahu yang sudah tidak terpakai lagi akan terurai ke tanah. Salah satu tradisi masyarakat suku Akit adalah memelihara anjing. Tujuannya apa? Yakni untuk memelihara anjing itu adalah sebagai penjaga rumah dari gangguan binatang atau gangguan lainnya. Selain itu, masyarakat suku Akit bekerja mencari ikan sambil mencari pohon mangrove untuk arang. Pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam pohon pisang, ubi kayu, manggis, pinang, dan juga kelapa.
Masyarakat suku Akit dahulunya menganut kepercayaan animisme. Agama asli masyarakat suku Akit percaya pada berbagai bentuk makhluk halus, roh dan berbagai kekuatan gaib dalam alam semesta, khususnya dalam lingkungan kehidupan manusia yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka. Sebagai contoh, pada waktu tertentu, sesekali masyarakat suku Akit tidak boleh melaut maupun menghidupkan api serta mematahkan kayu di hutan. Hal itu diyakini dapat menimbulkan kesialan bagi mereka sehingga mereka tidak melakukan hal-hal tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman dan masuknya pedagang Cina dalam kehidupan masyarakat suku Akit, membuat perlahan-lahan masyarakat suku Akit meninggalkan agama nenek moyangnya yang bersifat animisme tadi. Masyarakat Akit umumnya beragama Buddha dan harus ada patung Buddha di depan rumah atau di ruang tamu atau di ruang tengah mereka. Tanda yang lain adalah digantungkannya kain merah di atas pintu depan atau lampion yang terbuat dari kertas atau balon berwarna merah. Suku Akit mayoritas menganut agama Buddha, sebagian kecil adalah Kristen dan Islam. Masuknya agama Kristen dan Islam terjadi karena pernikahan. Seiring kemajuan zaman, suku Akit dibantu oleh pemuka agama Buddha yang ada di kota Bengkalis tersebut. Sekarang kita masuk ke mata pencaharian masyarakat Bengkalis, yakni nelayan. Nelayan ini sama dengan nelayan yang ada di belahan Indonesia lainnya. Mereka masih sering mengenang masa lalu yang lebih baik saat mereka tidak perlu harus melaut jauh ke tengah lautan. Ketika mereka ingin mendapatkan ikan, mereka mengambil ikan cukup dengan sampan, pancing, dan ikan langsung bisa dipungut dengan tangan di pinggir sungai, parit anak sungai dengan serop yang terbuat dari bambu. Pada saat itu, hasil tangkapan selalu melimpah. Bengkalis dulu terkenal sebagai penghasil ikan terkemuka di dunia. Banyak pendatang dari luar sengaja mencari ikan di Laut Bengkalis yang terkenal dengan ikan terubuknya. Tidak sedikit pula di antara mereka yang menikah dengan perempuan Melayu Bengkalis dan menetap di sana. Potensi Laut Bengkalis yang demikian besar, tetapi hasilnya menjadi menurun akhir-akhir ini. Dalam penyediaan alat produksi, nelayan seringkali harus membina hubungan dengan pihak penyandang dana. Nelayan pun membina hubungan dengan nelayan buruh yang akan membantunya dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam aktivitas distribusi, pemasaran, peran nelayan juga berhubungan dengan pihak lain seperti para pedagang. Sifat merendah, tahu diri, sadar diri, sopan, tertib, hormat, sifat pemalu, penyegan, menjaga harga diri, segan meminta bantuan, segan mengadukan kesusahan, segan menonjolkan diri, segan mengambil muka, segan berebut tahta, segan mendahului orang tua. Sifat pemalu adalah tidak mahu ditegur, dimaki, dan dicerca di hadapan orang banyak. Juga sifat suka damai atau toleransi, menghargai orang lain, terbuka dan berlapang dada, suka mengalah, tidak mau rebut dan berselisih paham merupakan salah satu sifat dari nelayan. Tidak memikirkan hal yang rumit dan sulit, kesederhanaan dalam pergaulan, memiliki harta, pakaian dan perhiasan sederhana, kemudian berusaha mencari rezeki yang halal, tidak berlomba-lomba mencari harta dan kedudukan, tidak memiliki skala besar dalam berusaha, dan juga bersaing dengan orang lain yang datang ke daerah Melayu. Kemudian sikap ataupun sifat sentimental dan riang, tahu akan kekurangan dan derajatnya dalam stratifikasi sosial, tidak mau meratapi kesedihan karena tidak akan merubah nasib yang sudah ditakdirkan kepada mereka. Tidak protes dengan cara merajuk, menjauhkan atau mengasingkan diri, dan tidak mau mengamuk ketika ada pencemaran yang akan menjatuhkan harga diri mereka. Sehingga mereka tidak bertekad untuk membunuh atau memuaskan naluri yang paling buas. Kemudian juga bersumpah membela harga dirinya. Kemudian selain itu juga terdapat kearifan lokal khas Bengkalis yang diantaranya adalah gulancang kuning, kemudian ada tanja, ada tari zapin, ada tari gendong, ada suku Akit yang tadi sudah disebutkan, ada tari poang, suku Sakai, tenun lejo, songket Bengkalis, dan pantun yang perlu dicatatkan ke dalam kekayaan komunal
Bengkalis. Kemudian ada Mandi Safar, ada Lampu Colo, ada Kenduri, dan lain lainnya. Dan masih banyak lagi suku-suku seperti Jawa, Melayu yang ada di Pulau Bengkalis ini, dan juga kebudayaan lain seperti hal-hal yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh suku-suku yang telah datang ke Pulau Bengkalis ini. Yang saya jelaskan tadi hanyalah sebagian kecil dari keberagaman suku ataupun keragaman budaya yang ada di Pulau Bengkalis. Masih banyak lagi kebudayaan ataupun suku-suku yang ada di Pulau Bengkalis, namun hanya saja saya ingin menjelaskan secara detail mengenai tadi ada suku Liong dan juga suku Akit, dan juga keadaan dari nelayan ataupun mata pencaharian nelayan yang ada di Pulau Bengkalis ini. Baiklah, ini yang saya sampaikan mengenai keberagaman budaya dan suku yang ada di Pulau Bengkalis. Baik, kepada seluruhnya, terima kasih atas tontonannya, dan juga semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menambah rasa toleransi kita terhadap keberagaman yang ada di Pulau Bengkalis, dan terkhususnya dan yang umumnya adalah berada di Indonesia yang memang banyak sekali keragaman yang ada di lingkungan kita. Saya Yulia Pratiwi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.